Sallu ala Muhammad. Kalian enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama afdalul ummah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segenap para ulama yang saya muliakan, para asatidz, tokoh masyarakat, bil khusus tentu kepada murabbi ruhina, guru kita Abuya Kiai Haji Munawwir Asli. Kita doakan beliau mudah-mudahan selalu diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala ilmunya manfaat buat kita semua. Akhi fillah Al-Ustaz Kiai Haji Ali Fikri, beliau ini sahabat saya juga, kebetulan satu pesantren di pondok pesantren Darul Rahmah di bawah asuhan Kiai Haji Syukron Mahmud. Ketemunya nggak taunya orang Keraji, saya baru tahu. Kita doain juga mudah-mudahan perjuangan beliau di partai juga selalu istiqomah. Pak Camat yang saya hormati, Pak Lurah dan seluruh jajarannya, khusus yang saya hormati tentu keluarga besar Masjid Al-Mabrur, juga seluruh panitia peringatan Maulid. Mudah-mudahan ini langkah perjuangan di mana nanti di yaumil qiyamah syafaatul uzma akan diberikan kepada kita semua. Ibu, bapak dan saudara-saudara sekalian jamaah Maulid rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah, alhamdulillah, semenjak subuh tadi sampai selesainya acara ini kita bisa duduk bersama-sama di satu tempat yang mulia, dipenuhi orang-orang yang mulia, diisi dengan kalimat-kalimat yang mulia. Tentu harapan kita keluar dari majlis ini Allah ampunkan segala dosa dan kesalahan. Kenapa begitu nikmat kalau kita duduk bareng orang-orang soleh? Hati juga terasa adem. Bahkan digambarkan sama Nabi, kata Nabi, masalul jalisis soleh wasu, perumpamaan duduknya kita, bersahabatnya kita dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, dengan orang-orang yang tidak baik. Apa bedanya bersahabat, berkawan, duduk dengan orang baik, dengan orang yang soleh? Digambarkan kata Nabi, kahamilil
Jadi perumpamaannya ibarat kita berteman sama orang yang dagang minyak fisik dengan pedagang dengan pandai besi, itu beda. Kalau kita duduk sama orang soleh, bersahabat sama orang-orang yang baik, sama kita berteman sama orang yang dagang minyak fisik. Tapi kalau bertemannya sama orang yang nggak baik, maka sama juga kita berteman sama pandai besi. Apa pandai besi? Solder ya kalau bahasa tapi solder kayaknya. Kalau tempat ada tinggi bahasanya ada tukang solder kan. Ya tukang las sama kayak juga tukang las. Kenapa digambarkan semacam ini? Karena ada akibatnya. Ada akibatnya. Kata Nabi, fahamidul mis imma ayyuhika wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyib. Kalau kamu berteman dengan orang baik, berteman dengan orang soleh, duduk dengan orang soleh, paling tidak apa kamu nanti akan diberikan minyak fisik itu, atau kamu membeli darinya karena gak dikasih, karena wanginya yang enak. Paling tidak kalau beli juga enggak, dikasih juga enggak, kamu dapat wanginya yang enak. Kalau dulu kamu orang soleh enak. Kalau jauh-jauh kan, kalau kita tahlil dulu di samping kiai, dan samping yang mimpin tahlil, pisangnya lain tapi jauh. Iya coba kita sekali duduk, masya Allah saya tadi ya Pak, ya yang kalau sekali pimpin kita kayak dukun ya. Ada kopi hitam, ada susu jahe, ada teh manis, ada kopi putih, ada kayak dukun jadinya. Lain kan, pisangnya juga bagus-bagus. Coba yang di belakang sama tentu ada pisangnya, ada pakai ketok-ketok. Pokoknya berkah kita kalau duduk sama orang-orang baik, orang-orang soleh enak. Maka kalau kita dekat sama ulama yang istiqamah, kita cinta kepada ulama dan kepada habaib, ini bukan di dunia aja kita dapat berkahnya, di akhirat kita juga akan dapat berkah dan kita bersama orang-orang yang soleh telah dia dunia. Anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Kalau cintanya sama ulama, habaib, paling tidak nanti di akhirat kita dicariin berkah kita. Yai belum masuk surga, kita masih di belakang di pojok, panggil aja. Aku dia kayak menawir, ada kan kulit antum nih. Dengan tukang rapiin sendal, apa-apa. Dan diingat, kalau orang-orang yang soleh itu nanti diingat, teman-teman yang baik itu nanti ingat. Begitu mereka di surga, lihat teman-temannya, mana itu teman-teman saya yang suka kumpul di masjid, yang suka ngaji bareng, yang berjuang sama-sama, yang membela kebenaran, yang istiqomah dalam kebenaran bersama ulama dan habaib, dicariin kita. Gak usah khawatir. Tapi kalau sama kita temennya ngomong apa sih namanya? Gak boleh nyebut sekarang mah. Ada undang-undang IT-nya kata kayak aja. Gak boleh cebong, gak boleh. Gak boleh jangan disebut. Itu digambarkan seperti apa? Fanabihul kir. Kalau kamu bersahabat dengan tukang gelas tadi, tukang tempa besi, imma ayyuhil kasiyaba wa imma anta tidak rihan lebih. Baju kamu bisa bolong karena percikan dari gelas. Kalau gelas kepada kartu, baju bolong. Kalau baju ini gak bolong karena kamu agak jauh duduknya, paling gak kamu nyium bau yang gak sedap. Mana ada emas itu sedap, gak bakalan sedap gitu. Coba kalau dia imam kita ya Allah, ini tangan kepada mati, ada dalam pikiran. Duduk di masjid juga ada, gak bisa. Enak kan kita kalau lagi begini, pikiran udah tenang ya Allah, apalagi dalam mobil kayak gitu. Ada yang mikirin utang ya. Ada mungkin utang kok mereka
masa kita disuruh kirim kita hidupnya juga pada susah benar. Nggak tahu, tapi alhamdulillah kita masih ngantongin duit 11 triliun, 11.000 triliun, alhamdulillah dari kantong kita. Tahu kantong yang mana? Saya juga bingung. Berkat bersama orang-orang yang soleh. Apalagi kita maulid kayak begini, ya Allah. Nabi sudah gambarkan bagi masyarakat wa amana bi, kata Nabi. Berbahagialah orang-orang yang pernah melihat aku dan dia beriman kepada aku. Siapa? Para sahabat, orang yang pernah berjuang bersama Nabi, orang yang duduk bareng sama Nabi, orang yang pernah makan bareng Nabi. Itu para sahabat semuanya bahagia. Tapi apa kata Nabi? Tuba wa tuba wa tuba, sampai 3 kali Nabi bilang, tapi bahagialah, berbahagia dan berbahagialah siapa? 5 la yarani wa amana, orang yang gak pernah lihat aku tapi dia beriman kepada aku. Siapa? Kita ini umat akhir zaman, umat junjungan Nabi besar Muhammad. Kita gak pernah melihat Nabi tapi kita cinta sama Nabi, kita beriman kepada Nabi. Caranya bagaimana? Perbanyak baca sholawat, cintai Nabi dengan mencintai zuriyah para Rasul, mencintai pewarisnya Nabi. Siapa zuriyah Rasul? Para habaib. Siapa pewarisnya Rasul? Para ulama. Artinya kalau kita merasa cinta sama Nabi, kita harus cinta kepada para habaib. Kalau kita merasa cinta kepada Nabi, maka kita harus cinta kepada ulama. Ulama dan habaib wajib kita cintai sebagai tanda kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya bohong orang kalau bilang saya ini umatnya Nabi, saya cinta sama Nabi, tapi benci sama zuriyahnya, bohong. Kata Nabi begitu ngaku umatnya, apaan ngaku umat gue lu? Anak cucu gue aja lu musuhin. Jadi ibarat kata begini nih, gampangnya nih. Saya punya anak nih, Bapak dicinta sama saya. Setelah cinta mantul, benar-benar mantul, senang bergaul mantul. Tapi anak-anak kita kan cucu kita benci. Lu marah kita, enak aja lu menambah gua, senang sama gua, mau bergaul sama gua. Amarah turunan gua lu benci, woi jangan kata leher lu. Ya kita aja kayak begitu. Maka cintai para pewaris Nabi, siapa para ulama. Ini sebagai tanda cinta. Sekarang ini umat Islam lagi dihokok kita. Ini sadar gak sadar kita lagi pada dihokok. Ini anak bangsa ini lagi mau dipecah belah, saya nggak tahu nih. Mau diapain sekarang? Kita mayoritas besar, kita mayoritas banyak. Tapi kekuatan kita kenapa jadi lemah kayak gini? Kita ini terbesar loh di Indonesia. Mungkin kalau sekarang gitu, gambarannya kita 70% lah. Kita anggap 70%. Kenapa? Karena sudah banyak yang di luar Islam dan sudah banyak PKI yang dari negeri seberang sana yang gak jelas agamanya apa. Orang gak jelas agamanya apa sih? Ya komunis. Gak tahu kita makin banyak. Lagi masa pandemi kemarin dulu, kalau melihat berita kita disibukkannya, kita jadi air mengingatkan doa, kita nggak boleh keluar. Paham itu kalau pada keluar, malam-malam, cek masih namanya, nggak boleh disebut kita, malah air kita, nggak boleh bilang silakan masuk ke Indonesia, jangan. Belum berapa juta kita nggak tahu. Makanya saya bersyukur di Jakarta, alhamdulillah sekarang udah aman, udah nggak pakai level-levelan lagi. Saya bersyukur banget. Jakarta sekarang udah nggak ada level kita, level 2, level 1 aja udah semangat bukan kalau dipakai level-levelan. Kalau saya cerita Jakarta ya tepat ya, saya di Jakarta itu hebatnya apa? Beliau kerja siang malam. Beliau berikhtiar bagaimana menyelamatkan warga Jakarta, termasuk warga Bekasi yang pada kerja di Jakarta. Maka ketika dilaksanakan vaksinasi, sebelum saya dengan teman-teman para ulama, saya sempat dialog sama beliau. Beliau cuma satu yang saya tangkap pada akhirnya, dari
Kalau ulama, tokoh, abad sudah dan masyarakat 80% saja Jakarta sudah vaksin, silakan kalau di masjid kami. Saya tersentuh Pak. Langsung saya kontak teman-teman atas nama pimpinan MUI. Saya bilang kumpul, saya bilang Pak Anies siap. Kapan kiai besok kalau belum? Tapi saya minta di balai kota ya, dia beres nih, saya siap. Dokter Anies juga. Iya siap, saya siap. Aku telah suntik nanti. Kalau dokter beliau kan udah aman. Dan kalau dokter yang bukan dokter beliau masih ragu-ragu ya dia ya. Kalau salah suntik mati repot kita. Waktu itu banyak kiai yang belum mati. Iya kan? Kata Pak Anies saya jamin, saya tungguin. Saya siapin dokter khusus buat kiai. Siap ya. Ini apa vaksinnya? Mau apa? Oh ada asmat, siap, asmat juga. Nah, alhamdulillah ditungguin beliau dari itu. Itulah hebatnya pemimpin. Makanya Pak Anies itu bukan orang pintar. Saya bilang Pak Anies itu orang cerdas. Pak Anies itu orang cerdas. Apa bedanya pintar sama cerdas? Kalau cerdas omongan sama perbuatannya sama, orang cerdas. Kalau orang pintar kerjanya bohong. Itu orang pintar tuh bohongin orang. Bohongin orang yang Jepang bohongin sama dia. Orang yang dari mana bohongin sama dia. Oh di Jepang kan, Jepang Belanda. Begitu. Di sini bukan boleh. Masih insya Allah. Cerdas beliau. Apa yang beliau katakan itu yang beliau lakukan. Dan beliau begitu cintanya sama ulama. Makanya kalau udah urusan agama, beliau angkat tangan, silakan. Ini domain MUI yang ngomong. Urusan agama kita suruh ngomong. Urusan tantangan pemerintah biar kita yang ngomong. Jadi beliau ikhtiar, kita bertawakal, maka kita buka waktu Quran azikir, alhamdulillah. Aman banyak. Aman Pak, Jakarta alhamdulillah. Walaupun di level dulu, tetap aja udah aman Jakarta. Biar hantam kiri mana, aman tenang. Anies tidak pernah yang namanya marah dia. Inilah pemimpin Indonesia 2020. Amin. Doain kan boleh. Doain boleh kan, nggak apa-apa. Pak Jokowi udah nggak bakal calon lagi. Ya sampai 2024 nggak apa-apa. Yang penting nanti Pak Anies yang terusin, yang baik-baik terusin kebijakannya. Kalau yang nggak baik ya tentu jangan diterusin. Sebagai orang Indonesia kita berharap Indonesia itu menjadi negara yang baldatun. Sekarang ini kan COVID Pak, ya Allah, apalagi sekarang MUI, termasuk MUI DKI kan dengan tema bisa-bisa sekarang. Apalagi ada tagar MUI suruh dibubarin. Ini tagar saya bilang itu kalau bukan PKI siapa lagi? Karena yang bikin kekuatan umat di mana umat menunggu fatwa itu dari MUI. Fatwa itu keluarnya dari MUI Pak. Walaupun ada ormas lain bikin fatwa, lalu urusan apa bikin fatwa? Ya fatwa adanya di MUI. Karena di MUI seluruh ormas itu berkumpul. Saya bilang waktu acara rapat pokok MUI DKI saya bilang kita ini perlu bikin kantor ketika ada berita-berita hoax, apalagi yang sifatnya memecah anak bangsa, memecah umat Islam, mendiskreditkan ulama, perlu kita bikin semacam cyber atau mujahid. Tapi bikin beritanya salah ulama, nggak belum masuk politik dan lain sebagainya. Saya bilang waktu itu kita jaga orang ulama, kita jaga umat Islam, karena tugas kita adalah beramar ma'ruf nahi munkar. Dan kita bela Pak Anies kalau memang beliau benar, kenapa enggak? Karena kita minta saja. Ketika itu kita sampaikan, kalau hal-hal ada keputusan yang baik buat warga Jakarta, kenapa kita enggak bela? Ya kan orang kalau nggak senang kan lain. Pandangan orang yang baik, orang yang nggak baik lain. Wahai kuridu kulli aibin kalilah, kamakan aibu subtit bil masalah. Orang yang punya pandangan baik kepada orang lain itu itu punya aibin kalilah. Kalau ada yang jelek-jelek jadi bagus, artinya dari perbesar. Orang muda punya pacar, karena pada kita sedikit apa inter, agak inter sedikit.
dia bela dia. Dia bela. Tapi kalau orang pandangannya nggak baik, perbuatan baik apapun pasti akan dicari kesalahannya. Itulah yang dilakukan oleh buzzer bayaran kepada Pak Anies. Apapun yang Pak Anies lakukan, jangan salahnya, benarnya mesti ditanggung juga. Iya kan? Sekarang buzzer yang nggak suka sama Islam, begitu ada salah satu anggota MUI yang terindikasi teroris, salah satu anggota dibilang fatwa MUI pusat, bikin kantor langsung, MUI sudah dimasukkan terorisme, ini udah nggak benar, bubarkan MUI. Apa kalau ada anggota DPR yang korupsi lantas DPR dibubarin? Apa kalau ada menteri korupsi lantas parlemen dibubarin, kementerian dibubarin semua? Ya kan enggak, kalau ada tikus masuk rumahnya dibakar, bener. Ini sengaja bisa terkejut. Saya nggak bisa bayangkan kalau satu saat memang terjadi MUI dibubarin, nggak bisa dibayangkan. Umat ini mau kemana? Sekarang aja yang digambarkan oleh Nabi itu jelas. Kita dibaca kayak makanan di atas meja. Super kiri kanan. Jadi bahan rebutan ini umat Islam. Mintillah nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apa jumlah kita sedikit ketika itu ya Nabi? Kata Nabi Balak kasih. Hal itu kamu banyak jumlah kamu. Kalau kita besar kamu selesai, tapi ketika itu kamu ibarat buih di lautan terombang api. Dibilang kanan kiri kanan kamu berisi. Karena ketika itu sudah ditanamkan dalam jiwa diri kamu keberanian musuh kamu kepada kalian dan tertanam sifat waham di diri kalian. Jadi musuh sedikit tapi berani. Dia kan, dia penguasa ekonomi berapa orang sih? Tidak bisa hitung miliarnya, tapi dia bisa menguasai ekonomi Indonesia. Kita lihat di berita-berita. Mereka para taipan yang menguasai Indonesia itu dengan perekonomian. Kita mau apa? Kalau perlu warung-warung kampung itu pada habis semua, sikat sama mereka semua. Kadang-kadang kita sekarang belanja, kalau belanja kakak kita nawarnya mama tempat saya nih, kalau bukan dua Allah. Kalau ngikutin mama belanja nawar, tega banget. Oh tawar berarti berapa? 12.000, 11.000, 7.000 nggak dapat separuh harga. Coba kalau masuk ke mall kemana nggak pakai lihat pembiayaan harga, sekian bayar. Nawar ya nggak pernah gila. Masa mall pakai ditawar segala. Makanya perekonomian sudah mereka kuasai. Perpolitikan mereka masuk dan mereka kuasai. Karena kita sudah dicekok dari puluhan, dari ratusan tahun yang lalu oleh penjajah Belanda. Sudahlah para ulama, para kiai kalau usah masuk ke dunia politik, cukup duduk di masjid, ajarin ke umat, ajarin masyarakat kebenaran, ajarin sembahyang, politik urusan orang atas, gak usah terjun ke politik. Akibatnya apa? Ini tertanam di dalam jiwa rakyat Indonesia. Kadang-kadang ulama ikut karena tekanan Belanda. Apa akibatnya? Gak ada yang ngerti politik. Ketika politik dikami mereka mengeluarkan kebijakan yang merugikan kita umat Islam. Dan itu yang terjadi saat ini. Kalau politik sendiri itu apa? Wah ini politik. Dia karena sekarang dari DPR karena tidak dikuasai oleh kita Islam. Habis. Sekarang saya bilang sama saudara-saudara saya sama muslim, harus ngerti politik. Kalau masuk-masuk ke dunia politik, tidak apa-apa kita berjuang. Kita akan berjuang. Ini kan warisan para ulama, pernikahan warisan para ulama. Tidak ada lagi. Makanya menanamkan akhlak pada anak. Jadi itu kan salah satu tugas Nabi yang paling utama. Innama bu'istu liutammima makarimal menanamkan akhlak. Anak-anak kita akhlaknya sekarang. Apalagi 2 tahun kita pernah udah kumpul begini kita nggak boleh, benar. Baru mau kumpul lagi juga satpol pp pada tuh, polisi pada tuh, tentara pada tuh, orang mau masjid ini kumpul. Kalau di Bekasi makanya enggak ya.
Ya nggak beda, Jakarta sama, kalau bisa habis lagi kali. Jakarta pesat berbagai macam, kita bilang gubernur kan itu humanis. Habis apa humanis? Beliau itu kalau bahasa sifat Nabi infuzia yaku wala yu'aqib wa infusima yasmut wala yu'aqib. Nabi itu infuzia yaku wala yu'aqib. Kalau disakiti memaafkan, tidak. Nabi itu tidak menyakiti. Wa infusima yasmut wala yu'aqib. Kalau dicaci maki, Nabi diam, tidak menjawab. Pedang dari leher Nabi, pedang. Kata orang kafir, mau kami pedang dari leher engkau, kalau aku tebas pada leher sekarang ini, siapa yang bisa menolong kamu? Dan nempel ini pedang, aku tebas kamu, siapa yang menolong kamu? Tapi tenang, Allah yang akan menolong saya. Karena dengan keyakinan kalimat Allah, si kafir jatuh pedangnya. Ya, kata Nabi, kalau pedang ini TTD kalau bahasa kita, kalau buat tebas lehernya saya berterima kasih dan memakai kualitas. Kalau iklan, aku langsung, Masya Allah. Ya kalau kita berantem nih, begitu berantem kita, kapan diri kami, musuh mau bawa kita, tetap jatuh pedang. Kira-kira kita awal itu, mau selamat nggak? Tebas aja udah langsung selamat, apa urusan? Nabi dicaci maki, dianggap gila dan sebagainya, Nabi senyum. Selama urusan itu berurusan dengan diri Nabi tidak pernah marah. Kalau urusan agama yang dicaci maki, kalau umat Islam ini dipisahkan, kalau sudah menyinggung masalah akidah agama, Nabi marah hal pertama. Bahkan mukanya merah. Siapa bilang Nabi sabar? Tapi kalau urusan agama, Nabi paling depan. Kalau Nabi semuanya sabar, gak bakal ada peperangan di dalam Islam. Gak bakal Nabi perang di dalam Islam kalau Nabi sabar segala-galanya. Kalau udah urusan agama, Nabi di front paling pertama. Kalau kita terbang, kalau anak buah, keluarga buah, macam-macam itu masih gak habis. Kalau orang Islam bodo apa urusan itu semuanya. Terbang, itu pikir. Anis kayak gitu tuh. Caci maki di macetnya namanya bahasa pada dia anak buah. Kepala bazarnya kan dulu namanya apa? Pencipta bazar namanya kan Abu Lahab. Nah kalau sekarang anak cucunya. Iya dulu kan yang dihantam Nabi terus turun sampai sekarang ya. Bazar bayaran semuanya. Masih keturunan sifatnya Abu Lahab. Makanya sampai kapan? Wakadali kajaan Nabi itu yang kami yang mengangkat di rumah sini. Allah ciptakan di dalam satu daerah, di dalam satu negeri, tetap ada orang-orang yang selalu berbuat zalim dan dulu kan zaman Nabi itu ada. Dia dari awal penciptaan manusia Nabi Adam ada iblis, Nabi sekarang jadi musuh. Nabi itu anaknya, sama anaknya. Ada kadang-kadang begitu, bapaknya Musa ajar mana-mana, anak ini memang jalan. Ada yang gitu, nah itu keturunan anaknya Nabi itu bukan anak. Ada Nabi Ibrahim, ada Musa, ada Fir'aun. Iya kan? Perjuangan. Fir'aun yang namanya Mustafa Kemal Atatürk itu manusia paling sekuler dan paling gak suka sama Islam. Dan terakhir kemarin ada penawaran dari Turki kalau bisa di Indonesia ini di Jakarta khususnya tempat yang strategis di daerah Menteng minta jalan namanya Mustafa Kemal Atatürk. Waduh, marah juga sama marah saya bilang ada dua sama pimpinan MUI dan sama anak Betawi asli ya kita tahu lah emang gak ada nama lain. Kalau dari Turki umpamanya Muhammad Al-Fatih beliau pejuang Islam, beliau orang yang istiqamah, beliau yang dapat menghancurkan tentara Romawi, tidak terima ada nama Atatürk yang sekuler yang membunuh waktu dia memimpin di Irak. Ketika dia jadi pemimpin bukan sekedar dia sekuler saja, dia
sudah tidak boleh pakai bahasa Arab, harus bahasa Turki. Azan harus pakai bahasa Turki. Jilbab sudah tak boleh dipakai. Ulama yang lain pemikirannya, yang berseberangan, angkat gunung, penjara, dan lain sebagainya. Tidak sampai sana. Artinya cara apa? Kalau Fir'aun ditakwimi oleh Allah langsung dilaknat. Kalau Mustafa Kemal Atatürk mati, itu tak tahan lagi karena bumi Turki udah gak terima dia. Jadi masuk naik ke atas lagi. Turki itu buminya udah gak terima Mustafa Kemal Atatürk. Akhirnya saking pusingnya ini keluarga besar Atatürk ini karena dia bekas penguasa, dipain batu untuk pengobatan. Bau kayak. Nah kalau bumi Turki ada gak terima, kita kenapa pakai nama mau dinamain jalan Jakarta nama dia? Dan nanti orang muslim minta tolong di Jakarta, kan minta juga satu nama jalan namanya Fir'aun. Lo repot lagi kita. Mana yang jalan Fir'aun ke Fir'aun gitu. Nanti kita tolak, alhamdulillah kita teriak semua kali, kita tolak semuanya sepi. Apa lagi? Apa yang mau dibuat macam-macam, yang milik air bicara lagi, orang hantam kiri kanan. Saya bilang kalau yang milik air maka bisa digoyahkan. Kiri kanan kita orang masih Roma, lalu yang mengambil masuk sebagai orang untuk mampu dan bapak ulama lain istiqomah. Kita ikutin orang yang istiqomah. Ini kan suruh yang suruh itu keyakinan. Ikutin para ulama yang istiqomah. Selamat. Di Islam kalau mengikuti apa kata para ulama, kata imam, selesai Pak. Tidak ada yang berani kata-kata kita. Ada satu berita. Ada satu berita. Jenderal Marcos yang pernah berhasil membumi hanguskan Irak dengan Saddam Hussein dan membumi hanguskan Libya dengan Muammar Gaddafi. Dia berhasil kata-kata semua negara Islam. Kebetulan dia punya teman orang Muslim. Satu saat soal, ya silaturahim namanya. Diterima. Di dalam satu ruangan, beliau ini berdua ngobrol secara kali, kebetulan di situ ada TV live pokar langsung. Ada live pokar. Pas waktunya Isya berat sholat, pas musik main. Kata temannya yang Muslim ini apa? Jenderal, kau lihat itu belum jauh di sana di Mekah, umat Islam berkumpul kurang lebih sekitar 2 juta orang. Bahkan lebih karena waktu itu musim haji. Dan dari negara-negara yang ada di dunia, kira-kira jenderal, kalau seandainya lebih dari 2 juta orang Islam ini diajarin baris per baris biar rapi barisannya, kira-kira berapa lama? Apa kata jenderal Marcos ini? Karena dia harus lihat. Kalau lebih dari 2 juta ini bisa 1 bulan baru kelar, baru rapi itu barisan. Oh begitu jenderal? Iya. Tapi kalau ini semuanya tentara, seminggu selesai. Gitu ya jenderal? Iya. Tapi kalau ini pasukan khusus, cukup 3 hari kelar baris per baris. Rapi. Gak lama komat. Komat. Begitu komat dan kita kan juga silahkan kamu semua. Imam langsung kasih apa kode. Kata imam, sombus, tadi dulu biasa gitu. Imam langsung kasih kode. Langsung bangun semua. Begitu imam mengucapkan kode kayak begini, anjuran semacam ini, nggak sampai 2 menit itu barisan rata semua orang sholat, keliling Ka'bah, rapi betul. Apa kata orang Muslim kepada jenderal Marcos? Jenderal, ternyata prediksi jenderal pada umat Islam salah. Coba jenderal lihat. Jenderal bilang tadi rapi dalam jangka 1 bulan kalau diajarkan. Kalau dia tentara 1 minggu, kalau dia pasukan khusus 3 hari. Jenderal lihat tanpa diajar hanya 1 komando dari seorang imam. Hanya dalam 2 menit, tidak lebih dari 2-3 menit. Coba komando, coba jenderal itu rapi semua baris. Komandan aku ini jenderal aku. Ini hebatnya komando nasional. Hebat komando. Ini artinya apa saudara-saudara? Kalau saja umat Islam di Indonesia yang kita mayoritas mau mendengarkan komando para imam,
mau mendengarkan pembangun para ulama, mau mengikuti ajaran ulama-ulama yang istiqamah, maka kita akan menjadi kekuatan yang dahsyat dan tidak ada seorang pun, organisasi manapun, kekuatan manapun yang ngacak-ngacak kita. Kalau kita mendengarkan nasihat para ulama, kadang-kadang susah. Kalau di masjid sih, masya Allah, mantap di mana di masjid, mantap. Bukan dari masjid ada ini. Ulama-ulama yang istiqomah ya. Nah, sekarang kan ada ini pada yang nggak bisa kita ceritain susah kalau cerita. Dan sama juga ada anekdot yang kita baca di itu kan ada tuh di YouTube di mana di BK ya, yang di kampung ada satu kampung ada anjing mati, kampung heboh orang semua anjing mati heboh. Ini bukan karena anjing mati, jadi heboh. Yang bikin heboh, yang punya anjing orang kaya, dia minta anjingnya sholatin, itu pun bikin heboh. Pokoknya anjing saya sholatin, maka kita orang kampung berusaha anjing mati kita sholatin. Kok bisa motong? Ya karena dia mungkin orang kaya suka bagus juga kali. Tapi dia kebetulan panggil harus ada ya, ustadz yang dipanggil. Ustadz datang dipanggil ada apa ini? Ada apa? Bang, tuh ada simpulan punya anjing mati. Terus, kenapa pada ribut ada anjing mati? Bukan masalah anjing ya Ustaz. Masalahnya apa? Itu yang punya anjing minta anjingnya disolatin. Gila nih orang, maka Ustaz. Kok anjing mati minta disolatin apa Ustaznya? Anjing mati buang udah. Ustaz, ngomong berkata ada apa? Dan juga paham itu orang yang mati sebelum mati dia kasih kode isi ke mana kalau dia mati pengen disolatin nanti yang nyolatin itu dikasih duit 100 juta. Oh yang bener itu benar tuh ngomongnya dikit kan 100 juta kamu marah bener ya? Iya kalau ada soal itu gak ada masalah bisa berapa buat 100 juta lu udah diproses jadi enggak ada. Oh gitu. Gimana? Jemaah kumpul semua. Jemaah. Ada apa Ustaz? Sholatin anjing. Wah kamu bingung jadi. Jemaah. Apa urusannya Ustaz? Udah ya dari silakan aja. Ayo ikut anak sholatin anjing. Sholatin. Ya aku sambil kumpul lah. Sholatin anjing. Udah kapan? Habis sudah sholat anjing. Ada yang iseng nanya Ustaz. Apa Ustaz? Kenapa? Tadi Ustaz bilang haram, gak bisa. Kok bisa jadi sholatin? Nah, tadi ada mikir juga. Lagi pikir, kok kenapa anjing dari sholatin? Nanti sih kan cari apa sebabnya. Ternyata begitu anak cari karena buru-buru nasabnya. Ini anjing masih nasab pas Abdul Kahfi ternyata masih sholatin. Anjing kan sama-sama. Ya kan ada model begitu dulu ya. Waduh, belum punya bapak macam-macam. Haram gak boleh. Begitu udah dapat, kalau tidaknya ngomong haram susah banget. Ini Ustaz si Koma. Ini ikutin beliau. Ini ngomong kami kayak ikutin beliau. Kalau tidak kata terkenal. Ya Ibu Ahem. Ini ada nih Ibu Ahem nih. Mahal. Maksudnya nahar gitu. Kalau 2M indikasi aja nih kalau munawir nahar malah dikit ya. Tidak. Istiqomah. Kita istiqomah selesai. Karena Rasul selalu mendapatkan pertolongan dari Allah karena yakin dengan pertolongan Allah di mana. Keyakinan itu yang membuat Rasul diselamatkan selalu. Ini karena keyakinan kita ya. Karena itu saya berharap dengan peringatan Maulid yang sudah mulai kita laksanakan. Ada kata-kata orang mulai jauh dan sebelumnya dengar lah kita kembali lagi kemari nggak usah disebut-sebut ya kalau umpamanya sambutan ya sambutan dan prokes silakan
udah susul, dulu jauh banget. Makin mau bersama balik lagi. Ya, dipakai. Ini karena harus dia mau dipakai atau enggak, kalau gue pengen tutup tapi kalau dipakai iya benar apakah kita sudah pernah tahu, kecuali memang ahli di bidangnya yang menyatakan benar ini ada dan ini ada. Itu pun jangan kita percaya sepenuhnya. Kita masih punya Allah. Makanya saya bilang ibadah yang jauh kepada Allah selama corona. Allah lagi negor kita. Kalau dengan Allah kasih ujian kita malah jauh dari Allah, kita tutup rumah-rumah Allah. Apa Allah nggak jadi murka sama kita? Apa Allah nanti nggak bicara kau lebih takut dengan pemimpinmu ketimbang kepada aku yang menciptakan kalian? Lagi awas ya siapnya maaf ya selamat di akhirat ya.